ucapkan selamat datang di MAP Virtual Church dan kita akan memulai ibadah kita hari ini. Baiklah, sebelum itu mari kita tundukkan kepala sebelum kita akan memulai acara ibadah hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap perkenanan-Mu, setiap keajaiban-Mu, setiap hal yang luar biasa yang sudah Kau taruhkan untuk kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Tuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami bersyukur yang siap dan sama-sama kita akan memuji dan menyembah nama Dia. Kita katakan amin. Kita sama-sama katakan, Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tertulis indah dalam anugerah hatiku milik-Mu. Diam ku kan bawa akan kasih-Mu menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan di hidup kami Tuhan. Sama-sama kita katakan dari awal. Dalam rembulan cahaya mentari, sebelum kita memulai firman Tuhan, lagu ini berkata, Bapa sentuh hati setiap kami, sentuh apapun yang menjadi kebajikan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hebat, yang kuat, yang super luar biasa, yang menuntun setiap hidup kami, yang membawa kami kemanapun dan setiap langkah yang kami tuju. Sama-sama kita katakan lagu ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.
tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, sama-sama kita katakan, Bapa sentuh hati kami. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, agar air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Terima kasih Tuhan untuk setiap apapun yang boleh kami lewati Tuhan. Ku menyadari di dalam hidupku ini, Dia selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hati kami. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sama-sama naikkan pujian penyembahan di hadapannya. Sama-sama naikkan syukur di hadapannya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Berikan ucapan syukur kepadanya untuk setiap pertolongannya yang gak pernah habis di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengurapannya Tuhan, untuk setiap Tuhan yang boleh kami terima Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Kami menjadi anak yang berbeda Tuhan, anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan, yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap yang boleh kami terima sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
everything. Sama-sama kita katakan dari awal. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. I wouldn't trade one step without you. I could never go on. I wouldn't treat one day without you. I don't understand to make it all my own. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau segalanya Tuhan di hidup kami Tuhan. Kau segalanya Tuhan bagi kami Tuhan. Kau segalanya Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memulai Tuhan firman Tuhan pada hari ini. Pimpin setiap firman Tuhan yang dibawakan dan bisa menjadi rema di hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan pada hari ini. Dan semuanya yang siap mendengarkan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, salam, kekasih Kristus dimanapun saudara berada. Saya percaya Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara mendengarkan kebenaran firman ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan melalui pujian penyembahan yang tadi mungkin saudara ikut serta memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang memuji menyembah Tuhan dari dalam hati yang dengan sungguh-sungguh, Tuhan menyatakan Dia bertahta di atas pujian penyembahan saudara. Dan berkat-berkat surgawi tentu akan menyertai dan memberkati saudara sekalian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah firman yang memberikan kita pengetahuan, pemahaman akan Tuhan, di mana di 2 Timotius 3:16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mendidik, mengajar, ya, menyatakan kesalahan, begitu. Jadi dengan kita mendengarkan firman atau membaca firman, maka banyak hal-hal yang di dalam hidup kita bisa kita perbaiki, ya, bisa kita berubah untuk menjadi lebih baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah untuk setia mendengarkan firman, membaca firman, terlebih-lebih juga melakukan firman. Nah, sekarang hari ini, ya, kita belajar mengenai bahaya iri hati. Nah, tema kita bahaya iri hati.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya tentu iri hati ini seringkali dialami atau terjadi bukan hanya orang dunia saja, tetapi orang-orang yang sudah menyatakan percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah mereka juga masih iri hati, ya? Apakah mereka benar-benar sudah tidak pernah lagi iri hati? Nah, tetapi kita harus tahu bahwa iri hati ini sebenarnya berbahaya, saudara. Ya, apa bahaya-bahaya dari iri hati ini nanti kita akan pelajari semuanya, ya, sehingga melalui apa yang kita dengar hari ini kita dirubahkan supaya jangan lagi iri hati atau bisa lagi berubah kita dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Saudaraku, kita baca ayat firman Tuhan ada di dua kitab, satu Pengkhotbah, satu di Amsal. Ya, Pengkhotbah saya ambil ke Pengkhotbah 4 ayat 4. Nanti kita lompat ke Amsal 14 ayat 30. Nah, seperti ini dikatakan firman Tuhan, Pengkhotbah 4 ayat 4. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ini kata Pengkhotbah. Nah, kita lihat di Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari dua ayat firman ini tentu kita belajar dari sini apa maknanya. Kalau dikatakan oleh Pengkhotbah 4 ayat 4 tadi bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Nah, apa nih maknanya ini? Nah, kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini ada dua hal, ya. Satu orang malas, satu orang yang rajin. Nah, tapi di sini dua-duanya bisa sia-sia kalau tidak melakukannya dengan benar. Ya, orang malas tentu sudah pasti hidupnya itu sia-sia. Ya, karena kemalasannya dia mengira bahwa apapun yang dilakukan itu nanti akhirnya ya ditinggalkan juga. Nah, seperti itu mungkin pemikirannya, sehingga dia malas-malas saja. Nanti juga mati, saya tinggalkan semua, ngapain saya rajin-rajin, ngapain saya capek-capek. Nah, ini satu pemikiran dari orang yang malas. Nah, tetapi ada lagi pemikiran orang yang rajin, yang mana dia melakukan segala sesuatu itu dengan kerja keras yang luar biasa. Tetapi kerja kerasnya itu bukan karena dia mengerti mempergunakan waktu dengan baik, tetapi karena ada dorongan-dorongan yang negatif. Artinya dorongan dalam dirinya untuk supaya bisa lebih baik dari orang lain. Ada dorongan iri hati di dalam hidupnya. Nah, ini yang dimaksud sini, maka semua dibilang kesia-siaan saja. Orang yang terlalu kerja keras itu akan menjadi nanti ke arah tamak, ya, ketamakan. Dan juga keinginan yang terus-menerus untuk tetap berada di depan orang lain. Untuk bisa lebih baik dan lebih hebat dari orang lain. Nah, ini kadang yang terjadi bagi orang-orang yang begitu gila kerja. Tanpa disadari kadang, mungkin dia tidak menyadari hal itu. Tetapi sudah ada sebenarnya di dalam pikirannya itu, harus saya begini. Saya harus lebih baik dari dia. Saya harus memiliki ini. Nah, sehingga apa? Dia lupa waktu dan lupa bahwa segala sesuatunya itu adalah kesia-siaan tanpa Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Pengkhotbah ini tadi. Malas juga itu adalah suatu kesia-siaan dan itu adalah suatu kesalahan. Tetapi kalau kita terlalu kerja keras dan melupakan segala sesuatu pun, itu akan menjadi suatu kesia-siaan juga. Tanpa kita melakukan itu dengan dibarengi dengan pengetahuan akan firman, dan kita melakukan kerja keras itu benar-benar mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, bukan karena ada dorongan untuk memiliki lebih banyak lagi, bukan karena ada dorongan ingin lebih hebat dari orang lain. Bukan seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara, tujuan Tuhan dalam hidup Anda dan hidup orang lain itu tentu berbeda, ya. Anda tidak dapat menggenapi tujuan Tuhan untuk kehidupan Anda, dan jika Anda iri hati pada kehidupan orang lain, itu suatu kesalahan. Karena tujuan Tuhan di dalam hidup seseorang itu berbeda-beda.
sebagai manusia memang secara alami kita tertarik. Kita tertarik kepada kehidupan orang lain. Kita melihat orang lain lebih baik, kita tertarik. Saya harusnya seperti dia. Kita melihat orang lain berhasil, kita iri dan kita menginginkan supaya seperti dia. Tetapi di dalam proses bagaimana orang itu kita tidak tahu. Nah, ini kadang yang kita lupa sehingga ada timbul iri hati ini. Iri hati ini yang berbahaya karena apa? Karena kita lupa bahwa segala sesuatunya itu adalah kesia-siaan saja tanpa firman Tuhan. Tanpa apa yang kita lakukan, tanpa mengikuti apa yang firman nyatakan untuk kita lakukan. Jadi semuanya itu akan sia-sia, saudara. Nah, tidak ada salahnya kita memang mau supaya kita lebih baik, ya, baik dalam penampilan, baik dalam tindakan, baik dalam berbicara, itu tidak ada salahnya hal itu. Selama Anda menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda dan tidak ada satupun yang persis sama, itu saudara harus sadari bahwa kita diciptakan semua ini berbeda dan tidak ada yang persis sama sekalipun dia kembar. Sehingga apa? Sehingga tidak mungkin apa yang persis ada di orang itu, saudara mau persis seperti itu. Tidak mungkin. Sehingga apa? Menimbulkan iri hati. Nah, ini yang harus saudara pahami. Yang menjadi masalah jika Anda mulai tidak menerima diri Anda sendiri apa adanya. Karena membandingkan diri Anda dengan orang lain. Ini yang berbahaya. Sehingga apa? Saudara bisa mulai membenci Tuhan karena merasa membeda-bedakan cara Tuhan untuk menciptakan orang atau cara Tuhan untuk memberkati orang, ya. Sehingga saudara komplain kepada Tuhan. Nah, ini yang namanya iri hati dan ini merupakan apa? Suatu jebakan dalam hidup kita, saudara. Hati-hati dengan kalau ada pemikiran seperti itu harus cepat-cepat dibuang, ya. Iri hati adalah sikap yang Tuhan larang. Ya, pada 10 perintah Tuhan pun, yaitu perintah ke-10 dibilang apa? Jangan mengingini milik orang lain. Jelas dikatakan oleh Tuhan. Ya, jangan kita menginginkan, aku mau seperti dia, aku mau begini, aku mau begitu. Nah, tadi saya bilang, untuk menjadi lebih baik itu tidak salah. Tetapi harus tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu itu untuk setiap orang. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana efek iri hati dan bagaimana cara menghilangkan iri hati? Nah, ini yang penting. Bagaimana efeknya iri hati itu dan bagaimana caranya supaya kita menghilangkan iri hati kalau ada timbul di dalam hati kita. Berbagai yang akan merugikan Anda karena iri hati ini ada beberapa, ya. Yang pertama itu, iri hati ini efeknya, saudara, menyangkali keunikan Anda. Kalau saudara sering-sering iri hati, berarti saudara menyangkali bahwa Anda sebenarnya diciptakan Tuhan unik, berbeda dengan orang lain. Kita lihat Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap manusia yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini masing-masing unik. Saudara juga unik dan tidak ada yang persis sama. Ya, sekalipun dia kembar, tidak ada yang persis sama. Itulah keunikan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itulah keunikan kita. Itulah yang membuat menjadi lebih beragam dan lebih sempurna. Nah, baik kita punya sidik jari ini saja, ini kan berbeda-berbeda. Walaupun orangnya kembar, sidik jarinya bisa dan pasti berbeda. Suara kita itu berbeda dan juga detak jantung kita ini pun bisa berbeda-beda. Itulah semua keunikan-keunikan yang kita miliki, saudara miliki dengan orang lain yang miliki. Nah, jika Anda iri hati terhadap orang lain, berarti Anda tidak dapat melihat keunikan Anda. Itu. Anda kehilangan itu. Kehilangan bahwa saudara ini sebenarnya unik. Ya, ingat ya, di kekekalan nanti Tuhan tidak menanyakan Anda. Di kekekalan, di surga, Dia tidak menanyakan kenapa engkau tidak seperti orang tuamu, anakku, begitu. Tidak. Tuhan tidak menanyakan kenapa engkau tidak seperti pendetamu, gitu. Tidak. Ya.
Kenapa engkau tidak seperti gembalamu? Tidak, Tuhan tidak menanyakan hal itu, saudara. Tetapi apa yang ditanyakan oleh Tuhan, bahwa kenapa engkau tidak seperti yang aku harapkan? Kenapa engkau tidak seperti yang aku inginkan? Itulah yang Tuhan akan tanyakan kepada kita. Tanyakan kepada saudara. Bukan dia tanya kenapa saudara tidak seperti orang yang hebat itu. Tidak. Bukan dia tanya kenapa saudara tidak seperti orang pengkhotbah itu. Bukan. Tidak ada seperti itu. Yang ditanya kenapa engkau tidak seperti yang aku harapkan, anakku. Nah, itu yang akan ditanya Tuhan. Ya, jadi ini yang harus kita pertanggungjawabkan. Makanya iri hati itu kita menghilangkan keunikan kita kalau kita terus iri hati. Ini efek yang pertama yang berbahaya. Efek yang kedua, iri hati mengganggu perhatian Anda. Karena saudara sering iri hati sama orang, jadi perhatian saudara hanya kepada titik itu saja. Ini mengganggu pikiran dan merugikan saudara. Sehingga pikiran saudara bisa sempit. Ya. Karena sempitnya saudara, efeknya nanti bisa berbahaya bagi saudara. Mungkin saudara bisa putus asa. Karena apa? Menginginkan apa yang orang punya, menginginkan seperti orang lain gitu. Itu yang berbahaya. Kita lihat Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62 mengatakan begini. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan sorga. Nah, firman Tuhan ini mengatakan bahwa siapa yang membajak, artinya di sawah itu kalau saudara membajak dan saudara itu tidak melihat ke depan, melihat ke belakang, itu berarti berantakan pasti. Ya, pasti tidak sesuai dengan tujuan dan tidak menghasilkan hasil yang baik. Nah, makanya di dalam kehidupan ini, jika Anda iri hati dan tidak akan pernah bisa konsentrasi penuh ya kepada apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri Anda, ini akan menjadi merugikan saudara. Ini akan membuat saudara ya menjadi tidak lagi dekat dengan Tuhan, menjadi lebih jauh dari Tuhan, tidak lagi kenal dengan Tuhan. Ini berbahaya. Dan itu tidak layak nanti di hadapan Tuhan. Seperti pembajak ini tadi. Makanya jangan lihat orang lain. Jangan lihat masa lalu saudara yang mungkin ada mengintimidasi. Tetapi lihatlah ke depan. Lihatlah ke masa depan. Berlari-larilah untuk meraih masa depan. Ya, seperti Paulus bilang. Ya, apa yang ada di belakangku kutinggalkan. Tapi aku dengan semangat, dengan sekuat tenaga meraih apa yang ada di depanku. Nah, ini harus kita sadari ya saudara. Yesus mengatakan kalau Anda membajak tetapi selalu melihat ke belakang, tidak akan pernah membajak dengan benar. Hasilnya akan berantakan dan kemungkinan juga tidak akan ada hasil. Demikian di dalam hidup kita ini. Kalau kita terus melihat orang lain, melihat ke belakang, tidak akan ada hasil dalam hidup saudara yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Ya, ini saudara. Ya, demikian halnya kita ya. Jangan sibuk dengan iri hati, memperhatikan apa yang dilakukan orang lain saja. Atau Anda ingin apa yang orang lain miliki. Maka Anda tidak akan pernah dapat melihat apa yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Saudara melewatkan hal itu. Sebenarnya Tuhan sudah banyak memberikan atau sudah banyak berkarya melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Tetapi karena saudara sibuk dengan memperhatikan orang lain, karena iri hati, sehingga apa? Perhatian saudara itu tidak fokus lagi kepada apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Seharusnya saudara melihat apa-apa saja yang Tuhan sudah berikan atau lakukan ya selama kehidupan saudara, sehingga saudara bisa bersyukur setiap saat kepada Tuhan. Bukan melihat orang lain, tapi melihatlah apa yang Tuhan mau. Ini hal yang kedua saudara ya. Iri hati itu efeknya mengganggu perhatian Anda sendiri. Makanya jangan iri hati. Hal yang ketiga saudara, iri hati membuang-buang waktu dan energi Anda. Ini sudah pasti ya. Bukan hanya membuang waktu dan energi, malah apa? Menyakiti diri saudara sendiri. Ya, kita lihat Pengkhotbah 4 ayat 4 tadi, bahwa segala sesuatunya itu orang yang bekerja tadi dengan giat, tetapi karena iri hati, sehingga apa? Ketamakan yang terjadi. Dan tidak ada pernah bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan, atas berkat-berkat Tuhan. Itulah kalau fokusnya kita tadi iri hati. Ya, sehingga itu membuang-buang waktu kita. Semua sia-sia kata pengkhotbah. Ya, jerih payah kita itu segala kecakapan kita dalam pekerjaan kita karena dasarnya tadi iri hati, sehingga semuanya itu menjadi suatu kesia-siaan, seperti menjaring angin, tidak ada hasilnya.
saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan akibatnya adalah kita berlelah-lelah. Tidak henti-hentinya kita berlelah, tidak puas dengan apa yang dicapai, dan tidak mengerti untuk apa semua itu. Ya, kita sudah hilang pemahaman pengertian yang benar dalam hidup kita ini. Ya, karena semua ini jadinya apa? Pengkhotbah mengatakan itu akan menjadi kesia-siaan saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iri hati adalah lawan dari rasa puas. Ya, iri hati berkata begini, aku harus mempunyai lebih. Aku harus punya uang lebih, kekayaan lebih, harta yang lebih, kekuasaan, prestis atau kesenangan dan popularitas yang lebih. Itulah kalau kita berpikir kalau iri hati itu yang mempengaruhi pikiran kita. Kita mau seperti itu. Ya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa orang yang seperti itu adalah orang bodoh. Yang di Amsal 23 ayat 4 mengatakan begini, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Tegas ya dikatakan di sini. Kalau kita bersusah payah untuk menjadi kaya seperti tadi karena dipengaruhi oleh iri hati ini, ya kita mau supaya kita mempunyai lebih dalam segala hal, tetapi semuanya itu kesia-siaan saja. Jangan bersusah payah untuk hal itu, kata Amsal. Tinggalkan niatmu itu. Karena apa? Semua sia-sia. Makanya saudara, di dalam kehidupan kita bisa lihat sekarang bagaimana kehidupan di dunia ini. Bagaimana orang kaya memperkaya dirinya. Ya, memperkaya dirinya, kita bisa lihat apakah orang kaya itu memperkaya dirinya karena merasa tidak puas terus, ya, atau karena memang berkat-berkat dari Tuhan. Ya, tentu ini beda. Orang pun yang mengikut Tuhan dan bekerja dengan baik itu bisa diberkati secara materi menjadi kaya oleh Tuhan. Tetapi yang membedakan di situ, satu yang mengucap syukur, satu tidak pernah merasa cukup. Nah, inilah karena dorongannya berbeda. Satu tadi dorongannya karena kebenaran firman dia melakukannya, ya, satu lagi dorongan karena keinginan kepuasan daging, keinginan memuaskan daging, sehingga ada iri hati, sehingga melihat apapun itu kurang terus. Tidak pernah bersyukur, tidak pernah mengucap syukur. Nah, ini berbeda saudara. Makanya Amsal bilang, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Artinya tadi sudah saya awali bahwa dua hal itu, orang malas sama orang yang terlalu rajin. Terlalu rajin ini ya bukan motivasinya karena mempergunakan waktu sebaik-baiknya, tetapi karena apa? Ketamakan. Ya, tetapi kalau orang yang malas ini tadi karena dia dengar nanti semua waktu kita meninggal akan tidak ada gunanya semua ini. Buat apa saya bekerja keras? Nah, ini orang malas ini pun tidak berkenan bagi Tuhan pemikiran yang seperti itu. Ya. Nah, saudaraku, banyak orang berusaha sampai mati karena mencoba menyamai orang lain atau mencoba mau melebihi orang lain yang dia iri atas orang itu. Ya, dia mau mencoba, ini yang berbahaya. Membuang-buang waktu dan energi saudara. Ini hal yang ketiga, efek dari iri hati. Hal yang keempat, efek dari iri hati membawa Anda ke dosa lainnya. Bisa menyebabkan dosa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau Tuhan itu mengasihi kita, dikatakan di Tuhan mengasihi saudara dan saya, tentu dia mau supaya kita membalas kasihnya itu, ya, bukan melakukan dosa, ya, bukan melakukan dosa. Nah, kalau kita lihat Yakobus 3 ayat 16, ini dikatakan begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, jelas sekali dikatakan Yakobus 3 ayat 16 ini. Kalau saudara, di dalam hati saudara ada iri hati, yang ditimbulkan dari iri hati itu kekacauan. Tadi sudah kita bahas, kekacauan berpikir, ya. Pak saudara tidak fokus lagi, hanya memikirkan orang lain. Ya, saudara juga tidak fokus lagi bahwa ada hal-hal yang baik, yang banyak hal-hal yang baik yang Tuhan sudah lakukan dalam diri saudara. Saudara tidak melihatnya lagi gara-gara iri hati, fokusnya kepada orang lain. Nah, dan di sini juga dikatakan, di mana iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
Tentu efek dari iri hati ini karena kita mungkin tidak bisa mencapai atau belum mencapai seperti orang yang kita iri tadi, sehingga kita ada niat-niat jahat di situ. Pemikiran kita mulai sudah tidak bersih lagi. Pemikiran kita sudah bagaimana, dengan cara bagaimanapun aku lakukan supaya aku bisa seperti dia. Sehingga kita melakukan hal-hal yang jahat. Ya, dengan cara-cara yang jahat. Nah, ini efek dari iri hati itu, saudara. Jadi saudara, iri hati dikatakan menyebabkan kekacauan. Di mana ada muncul iri hati, di situ pasti timbul ketidakharmonisan. Tidak mungkin saudara harmonis dengan orang yang saudara iri hati. Orang yang saudara iri itu, apakah hubungan saudara baik dengan dia? Pasti tidak harmonis, saudara. Dan di mana ada iri hati, di situ ada timbul kompetisi yang tidak sehat, bersaing tidak sehat. Saudara sebagai pedagang, saudara pengusaha, kalau saling iri hati, maka timbullah persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, di situ ada yang mungkin nanti ke Gunung Kawi, ya, supaya apa? Usahanya lebih maju. Tidak sehat lagi. Ini yang menimbulkan dosa tadi. Ada yang memfitnah, gitu ya. Supaya apa? Supaya dia, orang itu jatuh, ya. Supaya orang itu celaka, gitu, difitnah, ya, supaya dia yang naik. Nah, ini menghasilkan dosa. Di situ ada iri hati, pasti konflik dan kekacauan. Iri hati dapat membuat orang itu apa? Berbohong. Sudah pasti, ya. Kalau saudara iri hati dengan seseorang, ya, kalau orang lain menanya saudara mengenai orang itu, pasti saudara sebisanya berbohong supaya apa? Orang yang bertanya itu berpikir sesuai dengan apa yang saudara katakan. Dan saudara merasa puas dengan hal itu. Kita bisa berbohong karena adanya iri hati tadi. Kita bisa mencuri karena iri hati. Ya, kita tidak punya, orang lain punya. Kita berusaha bagaimana untuk mendapatkan itu. Karena kita tidak mampu dengan hal-hal yang benar, kita mencuri. Kita bisa membunuh karena iri hati. Orang lain diberkati, orang lain punya keluarga baik, orang lain punya hubungan baik. Kita lihat bagaimana harmonisnya keluarga dia, bagaimana dia diberkati umpamanya. Kita iri hati. Ya, kita lihat, oh siapa ini yang bikin, oh ini keluarga yang ini, bapaknya ini, atau orang tuanya ini yang kaya nih, yang bikin dia begini, yang begitu, yang begini, segala yang hal-hal yang jelek yang udah ada dalam pikiran kita, sehingga kita apa? Bisa membunuh orang itu. Untuk apa? Supaya dia tidak lagi berbahagia, gitu ya. Ini karena keirihatian. Jadi banyak sekali kejadian kita tahu bahwa terjadi pembunuhan karena dasarnya iri hati. Makanya berbahaya, saudara. Kita lihat ya, ada banyak contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan iri hati sehingga terjadi pembunuhan. Demikian juga Alkitab juga banyak memberikan contoh karena iri hati terjadi pembunuhan. Kita lihat pada zaman Perjanjian Lama, pada saat Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Kain membunuh adiknya Habel karena iri hati. Persembahan Kain itu tidak diterima Allah, tidak berkenan bagi Allah. Persembahan Habel berkenan bagi Allah, sehingga Kain ini panas hatinya, iri hati dia. Nah, akibatnya apa? Terjadilah pembunuhan, membunuh adiknya Habel. Dan itu yang dibilang menyebabkan apa? Dosa. Saudaraku, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya karena iri hati. Pada saat Yusuf menceritakan bagaimana dia punya mimpi, ya, sehingga dari mimpi itu, kalau dulu ditafsirkan mimpi itu bahwa nanti semua orang akan menyembah Yusuf, termasuk keluarganya, saudara-saudaranya, termasuk bapak ibunya, gitu ya, orang tuanya. Jadi mendengar itu panaslah hati saudara-saudaranya, iri hati. Sehingga apa? Yusuf dijual. Tadinya mau dibunuh, tetapi karena ada saudaranya itu tidak setuju, ya udah dia masukkan dalam sumur, dan dari sumur itu ada orang lewat saudagar lewat, dia jual Yusuf menjadi budak di Mesir. Nah, ini karena apa? Iri hati. Saul, ya, raja pertama Israel, mencoba membunuh Daud karena iri hati atas prestasi Daud di dalam peperangan.
Saul orang bernyanyi-nyanyi karena menang beribu-ribu gitu ya. Tapi Daud orang bernyanyi-nyanyi bersorak-sorak karena menangnya melebihi Saul, berlaksa-laksa. Sehingga apa? Hati Saul panas, iri hati, iri melihat orang lebih memuji Daud. Sehingga apa? Timbul niat untuk membunuh. Makanya bahaya saudaraku. Kalau iri hati saudara tidak lepas, tidak buang ya, tetap saudara pelihara itu, ini akan bisa berakibat fatal dan mendatangkan dosa. Ya. Di perjanjian lama Yesus juga diserahkan oleh pemimpin agama Yahudi untuk disalibkan karena iri hati. Karena Yesus begitu mengajar dengan kuasa. Yesus begitu mengadakan banyak mujizat. Sehingga iri hatilah pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Yesus diserahkan, difitnah ya. Itulah akibat dari iri hati itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini semua efek yang tidak baik dari sikap iri hati. Nah, sekarang perlu juga kita mengetahui bagaimana menghilangkan iri hati dari diri Anda, dari diri saudara. Hal yang pertama yang harus saudara lakukan adalah berhentilah membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Itu harus berhenti. Jangan banding-bandingkan. Inilah hal pertama yang harus dilakukan supaya kita jangan iri hati. Kita tidak iri hati. 2 Korintus 10 ayat 12 dikatakan begini. Memang kami tidak berani menggolongkan diri atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Saudaraku, membanding-bandingkan ini merupakan titik awal dari iri hati. Kalau saudara sudah membanding-bandingkan, ya. Tetapi yang memang di dalam kehidupan di dunia ini, kita tidak terlepas dari membanding-bandingkan ini, saudara. Semenjak kita lahir, kita sudah mulai membanding-bandingkan. Sadar atau tidak sadar, ya, semenjak kita lahir, sikap membanding-bandingkan ini sudah ada di dalam diri kita, ya. Saudara, Anda mendapat makanan lebih dari orang lain juga sudah membandingkan. Mulai Anda bandingkan, ya. Teman Anda punya sepeda, Anda tidak punya sepeda, itu juga sudah mulai membandingkan. Orang punya penampilan, kalau teman Anda punya penampilan, ya seperti apa, saudara sudah membandingkan. Ya, jadi sebenarnya memang kehidupan kita ini tidak lepas dari membanding-bandingkan. Nah, tetapi mengapa dikatakan ayat firman di atas membanding-bandingkan itu bodoh? Kan dikatakan tadi membanding-bandingkan itu bodoh. Alangkah bodohnya mereka, dikatakan firman Tuhan ini. Ya, di sana dikatakan bodoh karena Anda tidak bisa dibandingkan. Itu sih sebenarnya. Saudara tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Anda tadi katakan apa? Ciptaan yang unik. Setiap kita ini diciptakan Allah unik. Jadi membanding-bandingkan itu memberikan dua efek negatif. Ya, keangkuhan dan iri hati. Kalau saudara membandingkan saudara lebih baik dari orang lain, saudara menjadi angkuh. Kalau saudara membandingkan saudara lebih rendah atau lebih di bawah orang lain, saudara iri hati. Jadi dua efek ini tidak baik. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini perlu kita renungkan. Jangan membanding-bandingkan. Kalau kita selama ini sudah mulai membanding-bandingkan, semenjak kecil, semenjak lahir kita sudah mulai membandingkan, hal ini boleh kita ambil hal-hal positifnya saja. Ya, untuk memotivasi, tetapi jangan ada iri hati. Karena lama-kelamaan kalau sering membanding-bandingkan ini pasti terjadi iri hati ini. Dan efeknya satu menjadi keangkuhan, satu karena iri hati. Ya, kalau membanding-bandingkan efeknya cuma itu aja. Saudara lebih kaya, saudara bandingkan dengan orang miskin, saudara angkuh. Oi, saya lebih hebat. Terjadilah keangkuhan. Saudara tidak punya apa-apa, melihat teman saudara punya segalanya, saudara iri hati. Karena apa? Saudara bandingkan. Saya dulu sama dia sama-sama kok begini, sekarang kok bisa ya dia lebih lebih kaya, dia lebih berhasil dari saya. Wah, ini pasti ini tidak benar ini. Wah, udah pasti ini dia ada korupsi nih. Wah, sudah pasti dia ini mencuri nih. Nah, ini membanding-bandingkan dengan sehingga apa? Timbul iri hati.
Jadi jangan lagi kita membanding-bandingkan. Itu saudara yang pertama yang harus saudara lakukan. Tidak membanding-bandingkan supaya jangan iri hati. Hal yang kedua, bersukacitalah atas kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ini yang susah ya. Ini sangat susah juga melakukan. Kita bersukacita kalau melihat orang lain bersukacita. Kita bersukacita kalau lihat saudara kita berhasil atau teman kita berhasil. Ini yang harus terjadi, Anda harus lakukan. Tetapi memang tidak gampang kalau saudara tidak membiasakan hal itu. Kita lihat Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15 mengatakan begini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu yang membuat kita sulit kadang untuk bersukacita dengan orang yang bersukacita adalah karena tidak mengerti bahwa masih banyak berkat-berkat Tuhan yang tersedia bagi setiap orang. Itu yang kita lupa. Makanya pikiran kita terlalu sempit kalau kita membanding-bandingkan. Ya, pikiran kita terlalu sempit kalau kita iri hati. Ya, kita tidak bisa bersukacita melihat orang lain bersukacita karena kita lupa bahwa Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan itu mempunyai segalanya. Jadi kalau saudara tahu, saudara tentu tidak akan iri hati dengan orang yang bersukacita. Karena saudara tahu, Tuhan juga bisa memberkati saudara seperti orang itu. Malah bisa lebih juga diberkati kalau saudara memang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kadang-kadang kita lupa keliling kita, tetapi kita tidak melihat jauh di sono gitu ya. Makanya kenapa sering banyak pertentangan, sering banyak iri hati itu karena pikiran sempit. Lingkungan kita aja yang kita lihat. Wah, lingkungan kita itu kita yang paling melarat lah katakannya. Terus atau lingkungan kita itu kita yang paling sederhana. Sehingga apa? Kita iri hati sama mereka. Tapi kita lupa bahwa di luar sana masih banyak berkat-berkat yang disediakan Tuhan, yang orang lain pun banyak juga yang seperti Anda. Orang lain pun banyak yang lebih di bawah Anda lagi situasinya, atau lebih melarat atau lebih kekurangan dari Anda. Banyak orang lain seperti itu. Makanya kita harus berpikir luas. Nah, ini saudaraku ya. Efesus 3 ayat 8 mengatakan kekayaan Kristus tidak terduga, tidak terbatas dan tidak dapat dibayangkan, tidak terhitung, tidak habis-habisnya. Makanya jangan melihat orang lain, tetapi pandanglah kepada Tuhan kita, karena Dia serba ada apa yang saudara inginkan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Anda ingin semakin berbahagia, inilah salah satu rahasianya ya. Kalau saudara mau berbahagia, belajarlah menikmati keberhasilan dan sukacita orang lain. Ini salah satu rahasia supaya saudara berbahagia. Belajar menikmati keberhasilan orang lain dan bersukacita juga seperti orang yang bersukacita itu. Saudara pasti tidak akan iri hati. Itu hal yang kedua ya, bersukacita atas kebaikan Tuhan kepada orang lain, supaya saudara tidak iri hati. Hal yang ketiga, bersyukurlah dengan diri Anda dan apapun yang Anda miliki. Kita lupa kadang mengucap syukur saudara dengan apa yang kita miliki, karena kita lupa melihat diri kita dan melihat apa yang Tuhan lakukan dalam diri kita. Kita lupa karena apa? Fokus kita tadi ke iri hati tadi, ke orang lain. Ini yang berbahaya. Sehingga untuk stop itu, bersyukurlah dengan diri Anda dan apapun yang Anda miliki. Bersyukurlah. Tuhan berikan kesehatan, bersyukurlah. Walaupun secara materi, secara kekayaan Anda pas-pasan, bersyukurlah. Ya, dengan ucapan syukur itu hati Anda akan dirubahkan dengan berbahagia. Kita lihat 1 Korintus 4 ayat 7 sampai 8a. 1 Korintus 4 ayat 7 sampai 8a dikatakan begini. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua yang kita punya itu dari Tuhan. Ya, ingat bahwa Anda memiliki karunia unik, itu pemberian Tuhan. Nah, itu perlu Anda juga ingat diri Anda sendiri ya, harus ingat diri sendiri sehingga Anda menghargai diri Anda, dan apa yang Anda miliki saudara menghargainya. Ya, sering dianggap bahwa memiliki lebih akan membuat orang lebih bahagia. Ini anggapan yang salah.
Kalau kita lihat Salomo pada zamannya, orang yang paling kaya yang pernah hidup, mengatakan tidak benar banyak harga menjamin lebih bahagia. Salomo menyatakan itu. Pada zamannya dia mengalami yang namanya berkelebihan. Pada zamannya dia mengalami bahwa berkelimpahan, kekayaan yang melimpah. Tetapi dia bisa menuliskan bahwa tidak benar banyak harga menjamin lebih bahagia. Ya, tidak benar banyak harta menjamin lebih berbahagia. Itu kata Salomo di Pengkhotbah 5 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-sekali tidak membiarkan dia tidur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Salomo ini yang dia alami. Ini yang dia alami, bahwa banyak harta itu tidak menjamin enak tidur. Ya, tidak menjamin untuk bisa lebih berbahagia. Dikatakan bahwa banyak hartamu, lebih banyak lagi orang yang akan menghabiskannya. Kamu akan banyak lagi kebutuhan-kebutuhan. Nah ini, ya, saudara mempunyai pasti ambisi, impian, keinginan untuk menjadi lebih baik. Itu memang ya saudara tidak salah. Tetapi ya, selama sasarannya dengan iman, ya saudara mau itu dengan iman melakukannya, dan melakukannya dengan hal-hal yang baik dari Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, itu tidak masalah. Itu akan menghasilkan hal yang baik dan memberikan sukacita bagi saudara. Tapi kalau hanya tujuannya untuk memperkaya diri, ya tidak bersyukur dengan apa yang Anda terima dan apa yang ada dalam diri Anda, ini yang berbahaya. Makanya untuk stop iri hati, bersyukurlah dengan diri Anda dan bersyukurlah dengan apa yang Anda terima dari Tuhan. Ini hal ketiga. Hal keempat, percaya kepada Tuhan ketika kelihatannya hidup tidak adil. Nah, ini kadang kita susah. Tuhan tidak adil. Saya sudah rajin beribadah, saya sudah rajin untuk bersekutu, melayani. Tetapi Tuhan membiarkan hidup saya seperti ini. Tetapi Tuhan membiarkan saya mengalami pergumulan begini. Nah, ini kadang ya tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mau supaya kita tidak iri hati, percayalah kepada Tuhan ketika kelihatannya bahwa hidupan kita ini sepertinya tidak adil ya gitu. Tapi percaya aja bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ya, salah satu tanda iri hati sudah mulai memasuki hati Anda ketika Anda sudah mulai merasa hidup ini tidak adil. Ini sudah mulai iri hati dan mulai menuduh Tuhan, ya, sudah mulai menuduh Tuhan tidak adil serta mengatakan atau meragukan kebaikan Tuhan. Nah, ini tanda-tandanya. Berhati-hati saudara. Jika Anda sendiri mulai mengomel tentang ketidakadilan Tuhan, Anda harus mengingat bahwa fakta-fakta ini menyatakan keadilan Dia. Ya, setiap hal yang Anda miliki adalah pemberian Tuhan. Ini faktanya. Ya, yang mana kadang saudara tidak layak menerimanya, tapi Tuhan memberikan. Nah, bahkan diri Anda sendiri tidak akan ada kalau bukan karena anugerah Tuhan. Ini makanya kita tetap bersyukur dalam segala hal. Firman Tuhan mengatakan begitu. Dalam segala hal tetaplah bersyukur. Karena apa? Kita ini pun tidak ada kalau bukan karena anugerah. Saudara tidak bisa mendengar kalau bukan karena anugerah Tuhan. Jadi banyak hal yang kita bisa syukuri dari diri kita sendiri kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua, Anda tidak mengetahui apa yang Tuhan ketahui. Makanya jangan cepat-cepat menilai Tuhan tidak adil, ya. Banyak yang saudara tidak lihat tetapi Tuhan melihat. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, hidup di dunia memang tidak adil karena dosa. Jadi jangan minta keadilan di dunia ini, ya. Itu tidak akan pernah karena dosa di dunia ini yang berkuasa. Jadi ketidakadilan dalam hidup kita, jangan salahkan Tuhan, bukan karena Tuhan. Dosa itu juga karena pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Itu juga yang mengakibatkan. Jadi awalnya menjadi tidak adil hidup dunia ini, menjadi segala sesuatunya berantakan di dunia ini karena manusia juga yang melakukan ulahnya dosa manusia yang terjadi itu, ya. Dan manusia melakukan tindakan pelanggaran firman Tuhan itulah. Perintah Tuhan itulah yang mengakibatkan semuanya dunia ini jadi berantakan, dikuasai oleh iblis. Jadi jangan mengeluh mengenai itu. Ya, hal yang keempat, Yesus diutus Bapa menyelamatkan Anda dari penghakiman untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Anda harus syukuri itu. Itu faktanya. Sehingga saudara tahu bahwa saudara sudah diberikan untuk
hidup di kekekalan, itulah merupakan suatu anugerah, sehingga saudara perlu syukuri hal itu. Di luar dari itu, ya saudara jangan lagi melihat bahwa Tuhan tidak adil. Tapi Tuhan itu maha baik dan maha adil. Hal yang kelima, tidak adil bagi Yesus dihukum untuk menggantikan dosa-dosa Anda, tetapi ia melakukannya. Ini, kalau kita berbicara Tuhan itu tidak adil, sangat lebih tidak adil bagaimana Yesus diperlakukan, di mana tidak ada bikin salah, dia membantu orang, menolong orang, tetapi dia diperlakukan seperti itu, disalibkan. Ya, ini lebih tidak adil. Makanya saudara jangan mengeluh hidup ini tidak adil. Saudara harus lihat bagaimana Yesus, kalau dia bilang tidak adil dan dia tidak mau mati untuk disalibkan, saudara dan saya tidak akan selamat. Ya, kita tetap di bawah kutuk dosa. Nah, makanya saudaraku yang kasih Tuhan, mulai hari ini saudara, ya kita semuanya melepaskan iri hati dari diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini dalam damai dan sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus itu bisa kita nikmati, dan kita tidak lupa bersyukur terus kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan untuk hari ini, ya, supaya kita lebih baik lagi kehidupan kita di dunia ini. Dan lebih banyak lagi, ya, lebih banyak lagi kita bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita lebih lagi mengenal Tuhan, lebih dapat menikmati hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah firman yang perlu kita renungkan. Saya percaya saudara yang rindu dan merenungkan firman ini, Tuhan Yesus pasti memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagaimana supaya kami tidak ada iri hati dalam hidup kami, Tuhan sudah mengajar kami melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang memberikan hikmat pengetahuan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, sehingga mereka boleh melepaskan, menjauhkan iri hati dari dalam hati dan pikiran mereka dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, karena Tuhan begitu mengasihi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah selesai saat ini memberitakan firman-Mu, tapi hamba percaya Roh Kudus tetap bekerja untuk terus menuntun setiap anak-anak Tuhan kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa setiap orang yang mendengar diberkati Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri, biarlah kami menerima berkat dari Tuhan kekasih Kristus. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus, memberkati saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita untuk kita sama-sama di dalam kerajaan sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin.